Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Roy Ramadhani, mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu. Tujuan video ini dibuat untuk melengkapi tugas pengelolaan pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Kristiawan MPD. Konsep manajemen pendidikan tingkat tinggi. Konsep dasar pendidikan tingkat tinggi dan perguruan tinggi menurut Indrajit dan Joko Pranoto 2006. Istilah pendidikan tingkat tinggi dan perguruan tinggi sering saling dipertukarkan dengan anggapan mempunyai arti sama, sedangkan sebenarnya mempunyai arti yang berlainan. Ditetapkan oleh Marini 2014. Konsep pendidikan tinggi. 1. Menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan dan atau memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian. Yang kedua, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi atau kesenian serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional. Konsep perguruan tinggi. Perguruan tinggi dapat berbentuk akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut, dan universitas. Pengertian dari masing-masing satuan pendidikan tersebut adalah: yang pertama ada akademik, menyelenggarakan program pendidikan profesional pada suatu cabang atau sebagian cabang ilmu pengetahuan, teknologi, atau kesenian tertentu. Yang kedua ada politeknik, penyelenggaraan program pendidikan profesional pada beberapa bidang pengetahuan khusus atau perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi. Yang ketiga adalah sekolah tinggi, menyelenggarakan program pendidikan akademik dan atau profesional dalam lingkungan satu disiplin ilmu tertentu. Kemudian ada institut, menyelenggarakan program pendidikan akademik dan atau profesional dalam kelompok disiplin ilmu pengetahuan, teknologi dan atau kesenian. Yang kelima ada universitas, menyelenggarakan program pendidikan akademik dan atau profesional dalam beberapa disiplin ilmu pengetahuan, teknologi dan atau kesenian tertentu. Penyelenggaraan pendidikan tinggi. Pedoman pengelolaan perguruan tinggi terdiri atas dua. Yang pertama yuridis atau hukum dan perundang-undangan yang terdiri atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Dikti, PP Nomor 4 Tahun 2014 serta Permendikti. Yang kedua ada teori-teori dan ilmu pengetahuan berupa buku dan karya ilmiah atau jurnal hasil penelitian. Manajemen perguruan tinggi itu dibagi menjadi 4. Yang pertama perencanaan, kedua pengorganisasian, yang ketiga penggerakan atau actuating, yang keempat pengawasan. Dimensi makna perguruan tinggi. 1. Ada dimensi etis, peran universitas pada perlindungan martabat manusia serta pada tanggung jawab moral. Penemuan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah beberapa contoh dimensi etis dari makna perguruan tinggi. Kedua ada dimensi keilmuan. Tujuan utama pendidikan tinggi adalah mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebudayaan dengan proses belajar mengajar, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dimensi pendidikan. Tujuan utama pendidikan tinggi adalah mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebudayaan dengan proses belajar mengajar, penelitian, dan pengabdian. Dimensi sosial. Perguruan tinggi mempersiapkan mahasiswa untuk mengambil tanggung jawab di dalam masyarakat. Dari para lulusannya, masyarakat mengharapkan pembaruan dan perbaikan terus-menerus dalam tata kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dimensi korporasi. Perguruan tinggi memberikan jasa kepada masyarakat berupa pendidikan tinggi dalam bentuk proses belajar mengajar dan penelitian. Yang diajarkan dan diteliti itu adalah ilmu pengetahuan. Perguruan tinggi dan tantangan globalisasi. Bagi perguruan tinggi, globalisasi berarti sebagai berikut: teknologi informasi dan komunikasi berarti internet dan lingkungan baru. Suatu organisasi baik universitas maupun pemberi jasa informasi lainnya dapat memenuhi kebutuhannya. Yang ketiga, universitas sudah tidak dapat memonopoli produksi ilmu pengetahuan.
Di perguruan tinggi ada dampak yang perlu diantisipasi dan tantangan yang perlu dihadapi. Yang pertama, tantangan pada pengelolaan. Setiap negara harus membuka diri seluas-luasnya terhadap masuknya perguruan tinggi, dosen, peneliti, dan sebagainya tanpa hambatan sama sekali dalam bentuk apapun. Yang kedua, tantangan pada proses belajar mengajar. Globalisasi ternyata mengubah cara belajar mengajar dari bertatap muka dan melalui hubungan personal antara dosen dan mahasiswa menjadi hubungan maya dan non personal melalui internet dan video jarak jauh. Yang ketiga, ada tantangan pada pendidikan nilai. Globalisasi yang tidak sempurna yaitu tidak lengkap tetapi tetap terus berjalan, justru meningkatkan perbedaan antar negara dan menambah ketidakseimbangan dalam segala bidang ekonomi, politik, budaya, agama, dan sosial. You're